Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Erlita Piana, NIM 140142152, Rombel B, jurusan PGSD, Universitas Negeri Semarang. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif atau generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Vegetatif alami. 1. Akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimbang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. 2. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat berkembang biakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Yang kelima ada umbi akar. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari berkas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa akar. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pohon pisang, dan pohon bambu. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Vegetatif buatan. Mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium dan ranting yang lurus seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Kelebihan dari mencangkok yang pertama lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Kekurangannya yaitu tidak ada keragaman genetik baru, tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman, dan tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit. Selanjutnya yaitu ada stek batang. Stek batang adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, yaitu batang. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif yang lain. Contohnya yaitu stek batang kayu keras atau hardwood, stek batang berkayu, setengah keras atau semi hardwood, stek batang berkayu lunak atau softwood, dan stek tanaman herba atau herbaceous. Kemudian ada stek daun. Metode ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua yang akan tumbuh tunas baru. Jenis tanaman yang umum di stek adalah tanaman hias seperti sri rejeki, cocor bebek, dan begonia serta bunga biru atau sainfolia. Stek akar. Umumnya metode ini dilakukan dengan cara disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah atau media tanam. Contoh tanaman yang bisa di stek akar adalah tanaman apel, sukun, stroberi, dan beberapa jenis tanaman hias.
Menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lainnya. Mengenten. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan, di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah atau akar dan pokok batang yang berasal dari satu tanaman. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pembiakan generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan putik. Jenis-jenis penyerbukan tumbuhan berdasarkan perantara. Yang pertama ada penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan pada bunga tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Ciri-ciri penyerbukan angin tersebut yaitu A. Mahkota bunga berukuran kecil, B. Warna bunga tidak mencolok, C. Memiliki tangkai sari yang panjang, D. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, E. Serbuk sarinya ringan, banyak dan berbulu, dan F. Kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Yang kedua ada penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Yang ketiga penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Dan yang terakhir penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis-jenis penyerbukan tumbuhan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang ketiga penyerbukan silang atau alogami, dan yang keempat penyerbukan basar atau hibridogami. Proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh silem. Kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tanaman. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi fotosintesis dari tumbuhan itu sendiri. Artinya adalah setiap tumbuhan yang berbeda jenisnya, maka akan berbeda reaksi fotosintesisnya, meskipun hidup pada lingkungan dan kondisi yang sama. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi fotosintesis dari luar, seperti kandungan air dan mineral dalam tanah, temperatur, kandungan CO2 pada udara, dan kandungan O2. Sekian, terima kasih.